Adam memberi nama kepada semua binatang itu, memanggil mereka, dan mereka tahu panggilan si Adam itu. Dengan kata lain, kita sebenarnya diajak di akhir tahun liturgi ini untuk menyadari bahwa damai dan sukacita, kedamaian sejati, kesejahteraan yang sejati hanya bisa ditemukan, hanya bisa dibangun di atas dasar persaudaraan, bukan dengan cara membangun tembok, memisahkan diri. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, niscaya aku akan menyelamatkan dikau, dan engkau akan memuliakan daku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini, permenungan kita masih melanjutkan permenungan dari kitab Makabe dan sekaligus juga perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem. Kita diajak untuk bersama-sama kembali menyadari apa yang perlu kita bangun untuk mendapatkan damai, dan damai yang sejati adalah damai paripurna, yakni kedamaian untuk tinggal bersama dengan Allah dalam persahabatan atau persaudaraan dengan semua ciptaan. Maka marilah kita awali perayaan ini dengan hening sejenak. Kita mohon rahmat dan pengampunan Tuhan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita, agar kita dijadikan layak untuk ambil bagian dalam karya keselamatannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau memperkenankan kami menemukan kedamaian dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami semua patuh dan setia kepadanya, yang menjadikan cahaya dalam perjalanan hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kami akan menaati hukum nenek moyang kami. Pembacaan dari kitab pertama Makabe. Pada masa pemerintahan Raja Antiochus Epiphanes, orang-orang Yahudi dipaksa meninggalkan ketetapan hukum Taurat. Sesekali, peristiwa para pegawai raja datang ke kota Modein untuk menuntut orang Yahudi mempersembahkan kurban kepada berhala. Banyak orang Israel datang kepada mereka. Matatias dan anak-anak berkumpul juga. Pegawai raja itu angkat bicara dan berkata kepada Matatias, "Saudara adalah seorang pemimpin, orang terhormat dan pembesar di kota ini, dan lagi didukung oleh anak-anak serta kaum kerabat. Baiklah saudara sekarang juga maju ke depan sebagai orang pertama untuk memenuhi ketetapan raja. Hal ini telah dilakukan semua bangsa, bahkan juga orang-orang Yehuda dan mereka yang masih tinggal di Yerusalem. Kalau demikian, niscaya saudara serta anak-anak saudara termasuk dalam kalangan sahabat-sahabat raja dan akan dihormati dengan perak, emas, dan banyak hadiah." Tetapi Matatias menjawab dengan suara lantang,
Kalaupun segala bangsa di lingkungan wilayah raja mematuhi perintah Sri Baginda dan masing-masing murtad dari agama nenek moyangnya serta menyesuaikan diri dengan perintah Sri Baginda, namun aku serta anak-anak dan kaum kerabatku hendak tetap hidup menurut perjanjian nenek moyang kami. Semoga Tuhan mencegah kami meninggalkan hukum Taurat serta peraturan-peraturan Tuhan. Titah raja itu tidak dapat kami taati. Kami tidak dapat menyimpang sedikit pun dari agama kami. Belum lagi Matatias selesai berbicara, seorang Yahudi tampil ke depan umum untuk mempersembahkan kurban di atas mezbah berhala di kota Modein menurut penetapan raja. Melihat itu, Matatias naik darah dan getarlah hatinya karena geram yang tepat. Disergapnya orang Yahudi itu dan digoroknya di dekat mezbah. Petugas raja yang memaksakan kurban itu pun dibunuhnya pada saat itu juga. Kemudian mezbah itu dirobohkannya. Tindakannya untuk membela hukum Tuhan itu serupa dengan yang dahulu dilakukan oleh Pinehas terhadap Simri bin Salmon. Lalu berteriaklah Matatias dengan suara lantang di kota Modein. Siapa saja yang rindu menegakkan hukum Taurat dan berpatut pada perjanjian, hendaklah mengikuti aku. Kemudian Matatias serta anak-anaknya melarikan diri ke pegunungan, serta harta miliknya di kota ditinggalkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Siapa yang Jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjiannya dengan daku, perjanjian yang kukukuhkan dengan kurban sembelihan, maka langit memberitakan keadilannya, Allah sendirilah hakim. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan daku. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu, bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andai pada hari ini
Engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang mendambakan hidup yang tentram, damai. Tetapi banyak orang salah untuk menciptakan rasa damai itu di dalam kehidupannya. Bahkan bukan hanya orang, tetapi juga kelompok, bahkan juga bangsa. Dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa damai tidak diperoleh dengan cara membangun tembok yang kuat, yang tinggi. Artinya apa? Artinya damai dan sekaligus tentram itu sebenarnya tidak akan diperoleh dengan cara orang memisahkan diri dari yang lain, bersembunyi di dalam tembok, menganggap orang lain menjadi musuh, menganggap orang lain menjadi ancaman. Karena kalau demikian yang dilakukan, maka sebenarnya orang sudah memperlakukan orang lain itu sebagai ancaman. Sementara itu kalau kita lihat juga dalam bacaan yang pertama, damai itu juga tidak akan diperoleh dengan cara merasa bahwa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Damai tidak akan diperoleh dengan cara menguasai yang lain, menjajah yang lain, orang yang lain, bangsa yang lain, kelompok yang lebih lemah harus tunduk, menyembah, dan taat kepada perintah-perintahnya. Itu yang dilakukan oleh Raja Antiochus Epiphanes, dan sekaligus juga kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita justru seringkali membangun atau menciptakan rasa damai, tetapi sebenarnya itu adalah damai semu atau damai palsu, bukan kedamaian sejati yang sebenarnya bisa kita upayakan. Yesus mengajak kita bersama-sama untuk justru bukan dengan cara memperkuat tembok, tetapi dengan cara menyadari Tuhan yang melawat. Yesus mengatakan bahwa orang-orang di Yerusalem yang tinggal di dalam tembok yang kuat itu suatu saat akan menyesal. Karena apa? Karena mereka tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera mereka. Maka apa yang mereka bangun, tembok yang kuat akan dirobohkan. Siapa yang merobohkan? Orang-orang yang dianggap sebagai musuh. Musuh yang menjadi kuat juga akhirnya dia akan melakukan penyerangan kepada kelompok atau musuh yang dianggap menjadi lemah. Dan itu yang terjadi dalam sejarah yang tidak pernah kunjung usai selama gaya hidup seperti itu masih tetap berlangsung terus. Maka Yesus mengatakan bahwa penyebabnya adalah sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau. Paus kita, Bapak Suci, mengajak kita bersama-sama untuk membangun kedamaian dunia ini dalam semangat persaudaraan. Bukan dengan membangun tembok. Sri Paus mengatakan justru kita harus merobohkan tembok itu sehingga menjadi jembatan. Dengan kata lain, kita membuka sekat dan kemudian membangun semangat persaudaraan, bersahabat satu dengan yang lain.
Dan hanya dengan cara itulah sebenarnya damai itu akan tercipta. Kita bisa belajar dari kehidupan manusia di awal. Bagaimana Allah menciptakan Adam dan Hawa. Dan bagaimana kehidupan awal itu disebut sebagai kehidupan Firdaus. Kehidupan Firdaus itu terjadi pada saat orang pertama itu saling mengasihi, menolong satu dengan yang lain. Yang kedua, juga pada saat manusia itu bersahabat dengan ciptaan yang lain. Maka juga manusia akhirnya bersahabat dengan hewan. Tidak ada istilah hewan yang liar atau hewan yang mengancam. Karena apa? Karena satu dengan yang lain saling mengenal. Adam memberi nama kepada semua binatang itu, memanggil mereka, dan mereka tahu panggilan si Adam itu. Dengan kata lain, kita sebenarnya diajak di akhir tahun liturgi ini untuk menyadari bahwa damai dan sukacita, kedamaian sejati, kesejahteraan yang sejati hanya bisa ditemukan, hanya bisa dibangun di atas dasar persaudaraan, bukan dengan cara membangun tembok, memisahkan diri. Yang kedua, dengan cara tetap kita sadar akan kehadiran Allah. Dengan kata lain, kita setia kepada Allah dan tetap mengasihi sesama. Kasih kepada Allah melebihi segala sesuatu dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini sungguh akan juga menjadi spirit yang terus-menerus mengingatkan langkah-langkah perjuangan dan pergaulan kita di dalam kehidupan keseharian kita. Berkat Allah melimpah atas hidup dan perjuangan kita. Amin. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Allah yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan dikau, dan engkau pun akan memuliakan daku. Marilah kita doakan bersama doa mohon uskup baru. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena engkaulah gembala kekal kami yang tidak pernah meninggalkan kami kawananmu, tetapi selalu menjaga dan melindungi kami melalui Yesus Kristus Putramu Tuhan kami. Putramu telah memilih para rasul untuk menguduskan dan memimpin umatmu dan untuk memberitakan sukacita Injil kepada semua makhluk. Pandanglah umatmu di Keuskupan Sufragan Tanjung Karang yang kini menantikan gembala baru gerejamu yang akan melanjutkan tugas kegembalaan para rasul. Berikanlah kepada kami umatmu seorang gembala yang akan memimpin dan menemani pencirahan rohani kami dan melaksanakan visi dan misi keuskupan. Buatlah kami terbuka dan menyambut dengan gembira hati siapapun yang akan dipilih oleh Roh Kudus sebagai uskup keuskupan Sufragan Tanjung Karang. Semoga Maria, Bunda Putramu dan Bunda kami juga berkenan berdoa bersama kami agar kami segera Engkau anugerahi uskup yang baru. Doa ini kami mohonkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa sumber kebebasan, Engkau telah mengunjungi kami dalam perjamuan kudus ini untuk melimpahkan penebusan dan keselamatan. Perkenankanlah kami mewartakan karya kasih-Mu dengan hati gembira dan penuh syukur yang kelak akan menjadi sempurna di dalam kerajaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.
Syukur kepada Allah.